Setelah dinyatakan DPO selama kurang lebih 3 tahun, Kejari Jember akhirnya mengeksekusi secara paksa aktivis LSM Sudarsono. Tidak ada perlawanan saat kejaksaan lakukan eksekusi. Sudarsono dieksekusi di rumahnya dalam keadaan sakit. Sudarsono terpidana kasus pencemaran nama baik ini akhirnya tak bisa mengelak saat sejumlah petugas dari Kejaksaan Negeri Jember menyebutnya secara paksa di rumahnya di Perumahan Kodim Cubung, Jember. Meski masih dalam keadaan sakit, akhirnya ia dibawa petugas kejaksaan untuk menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas 2A Jember. Isak tangis anggota keluarganya mengiringi kepergian Ketua LSM IBW atau Indonesia Birokrasi Watch bersama petugas. Ya, ini eksekusi yang memang sudah kami tunggu sejak lama. Sejak tahun 2007 yang lalu ketika kami sudah selalu kooperatif mendapat panggilan dari pihak kejaksaan. Tapi justru sebaliknya pihak kejaksaan sebagaimana saya sampaikan di media massa justru yang tidak siap mengeksekusi saya. 2009 kami dipanggil lagi. Kami kooperatif dan kami tetap menghormati proses hukum. Tapi kami tetap akhirnya ada satu komitmen tertentu yang itu juga dilanggar oleh pihak kejaksaan. Kami sudah punya semua rekamannya bahwa kami akan diberi ruang dulu untuk PK. Tiba-tiba ketika saya menjelang mengajukan PK, tiba ada panggilan lagi. Di sini saya bukan mangkir. Kami tidak dalam kerangka untuk tidak menghormati hukum, tapi saya ingin menagih komitmen itu. Nah sekarang pada saat saya sebenarnya secara fisik belum terlalu siap karena saya memang baru pulang kemarin dari berobat di kedokteran di rumah sakit. Justru di sini kejaksaan menjemput kami yang tentunya ini sangat tidak adil menurut saya. Kasus Sudarsono sendiri berawal ketika ia dan sejumlah anggotanya tahun 2002 melakukan sweeping sejumlah mobil plat merah yang dipakai di luar jam kerja. Namun oleh salah seorang pejabat di Jember yang terkena sweeping, Sudarsono kemudian dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Pengadilan Negeri Jember kemudian memvonis Sudarsono dengan hukuman kurungan 3 bulan penjara. Tak puas atas vonis pengadilan, ia kemudian melakukan naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sendiri akhirnya tetap menghukumnya sesuai dengan vonis Pengadilan Negeri Jember. Sudarsono kemudian berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Jember melalui Kasih Intel Sigit Prabowo mengatakan Kejari akhirnya melakukan eksekusi karena PK yang diajukan Sudarsono dinilai tidak jelas. Dulunya kan yang bersangkutan Darsono ini dengan dalih masih mengajukan PK, ya kan? Mengajukan PK dengan rame-rame, bahkan sidik jari darah itu tidak minta supaya tidak dilakukan eksekusi. Waktu itu memang kita hanya kooperatif jangan sampai terjadi anarkis. Sudah kita tunggu PK-nya, tapi hingga saat ini PK itu juga tidak kunjung turun, bahkan pemberitahuan PK pun tidak jelas. Nah, kita mensinyalir dia tidak mengajukan PK itu. Makanya kita lakukan aja eksekusi. Rio Kristiawan, JTV Jember.